Halo guys, selamat datang di channel V Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah rangkuman alur film yang berjudul The Man from Toronto. Film bergenre aksi komedi ini dirilis akhir Juli tahun 2022 dengan disutradarai oleh Peter Gius dan dibintangi oleh Kevin Hart, Woody Harrelson, dan masih banyak lagi. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Teddy. Ia yang seorang salesman sedang mempromosikan beberapa alat olahraga buatannya sendiri di sebuah video yang semuanya terlihat kurang meyakinkan. Oh man, fitness is the Teddy bar. I already know what you're thinking. So this one adjusts to you. Kemudian, di sebuah tempat di Utah, Amerika Serikat, terlihat sebuah mobil hitam yang dikendarai seorang pembunuh bayaran bernama Toronto. Ia menghampiri sebuah rumah yang sudah ada seorang sandera. Toronto diminta untuk menggali informasi karena si sandera tidak mau berbicara. Dengan profesional, Toronto melakukan interogasi dengan menceritakan masa lalunya yang sangat kelam, serta kata-kata yang membuat mental si sandera mulai menyusut. Hingga akhirnya si sandera yang ketakutan mulai berbicara. Setelah mendapatkan info yang dibutuhkan, Toronto pun akhirnya pergi, dan si sandera akhirnya dihabisi. Di kota Yorktown, Teddy yang bangun tidur berbincang dengan istrinya yang bernama Lori, karena pada hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan sebagai hadiah, Teddy berencana berbulan madu di sebuah pondok di kota Virginia. Lori sangat senang dan kemudian mereka membicarakan Teddy yang harus mempresentasikan ide olahraganya kepada atasannya bernama Marty agar bisa melunasi utang-utang mereka. Teddy pun berangkat kerja. Ia yang seorang sales membagikan beberapa brosur di jalan. Dan kemudian bertemu Marty atasannya dan menjelaskan ide olahraga yaitu tinju tanpa kontak. Marty yang mendengar ide konyol tersebut sangat marah karena Teddy belum bisa mendatangkan seorang pelanggan. Dan brosur yang dibuat Teddy ternyata tanpa alamat dan juga nomor telepon usahanya. Marty pun memecat Teddy dan itu membuat Teddy kecewa. Di kota Toronto, Toronto sampai di rumah sekaligus markasnya. Dan tak lama, ia ditelepon atasannya untuk menjalankan misi di kota Virginia. Dengan bayaran besar dan 2 tahap pembayaran. Dan akhirnya, Toronto pergi lagi. Sementara itu, Teddy dan Lori bersiap pergi ke Virginia. Dan tak lama, mereka pun tiba di sebuah spa. Teddy pun meninggalkan Lori untuk menikmati spa dan untuk mempersiapkan pondok mereka. Teddy pun pergi sendiri dan karena surat reservasi yang tidak jelas, Teddy pun tiba di sebuah pondok. Tetapi ternyata sudah ada pria besar di dalamnya. Sang pria ternyata menyambut kedatangan Teddy. Ia sedikit bingung dengan tingkah aneh Teddy, dan kemudian menuntunnya ke ruang bawah tanah yang ternyata sudah ada seorang sandera bernama Dr. Colin. Pria besar itu ternyata mengira Teddy sebagai sosok Toronto. Teddy pun kaget dan bingung mendengarnya. Dan malah ditugaskan untuk menggali informasi dari sang dokter. Dengan ketakutan, Teddy memulai celotehnya. I can't do whatever it is that I'm here to do. Know what they want. They call me the man from Toronto. I would hate for your eyes to be next on my blood active. Look at my thumbs. Do you want to? I'ma do it. Dengan celotehan yang sangat aneh, akhirnya Dr. Colin memberi info berupa sebuah kode. Akan tetapi, What's that? We got him. Ia ditangkap oleh FBI
Teddy pun menjelaskan bahwa ia bukan sosok Toronto. FBI pun percaya dan malah memintanya meneruskan penyamaran sebagai sosok Toronto untuk mendekati kolonel bernama Mar'an karena akan menyerang Amerika. Sementara itu, Toronto yang asli sudah berada di pondok dan menemukan surat reservasi milik Teddy. Toronto pun melacak email Teddy dan menemukan situs olahraganya. Di saat bersamaan, Teddy dijelaskan seluk-beluk Toronto dan diminta pergi ke Washington menemui sang kolonel. Sementara sang istri akan dikawal oleh seorang agen FBI yang sangat tampan. Teddy yang pasrah akhirnya menyanggupinya dan sebagai bayaran, ia meminta semua utangnya dilunasi. Dan ternyata sangat banyak. Dan di perjalanan, ia menelpon sang istri yang tidak tahu bahwa ia sedang dalam misi. Dan juga memarahi agen FBI karena menggoda istrinya. Sure. Don't you serve me, you cut the shit. It's best you focus on the very big. Miss Teddy Jackson. Matter of fact, call her Teddy. Di Washington, Teddy dijelaskan prosedur dalam misinya nanti. Sedikit menyebalkan, tetapi Teddy tetap tidak mengerti. Dan ia memulai misinya. Sementara itu, Toronto juga sudah ada di sana dan mengamati Teddy dari jauh. Teddy pun bertemu para anak buah Kolonel Mar'an, dan penyamarannya berhasil menipu mereka. Teddy yang ingin bertemu dengan kolonel malah dibawa pergi oleh anak buahnya. Sementara agen FBI yang mengamati Teddy disandera oleh Toronto untuk mengikuti rombongan mereka. Toronto memaksa si agen agar FBI mengejar sebuah truk yang melintas. Sementara itu, Teddy dijelaskan bahwa Dr. Cowlin adalah satu dari 2 orang penting milik kolonel dan akan membawa Teddy ke Puerto Rico menemui Dr. Green. Dengan muka pasrah, Teddy pun mulai berangkat menggunakan sebuah pesawat. Dan di dalam pesawat, Toronto tiba-tiba muncul dan membongkar penyamaran Teddy. Teddy yang tidak ingin misinya gagal mencoba adu fakta dengan Toronto yang asli. Hingga akhirnya, You damn right it's not. You. Shoot him! Don't shoot him! Oh, for the love of God, we almost died. belum selesai karena pesawat lepas kendali. Autopilot engaged. Dan akhirnya mereka berdua selamat. Toronto pun marah karena Teddy malah menyamar sebagai dirinya. Teddy pun jujur bahwa ini hanyalah kesalahpahaman karena salah masuk pondok. Dan mereka pergi bersama ke Puerto Rico menemui Dr. Green. Mereka berdua sampai di Puerto Rico. Dengan Teddy yang banyak bicara, Toronto dihubungi sang atasan dan melaporkan bahwa ia sudah menemukan penirunya. Sang atasan menyuruh Toronto untuk membunuhnya. Tetapi karena Teddy sudah dikira sebagai Toronto, mereka harus menemui Dr. Green dan membawanya ke Kolonel Mar'an. Thank you. First part is, shut up. You don't hear me calling you? Who you talking to, Deborah? Is that everything I... Sementara itu, di Miami, seorang pembunuh bayaran lain diminta atasan yang sama untuk pergi ke Puerto Rico dengan bayaran yang besar. Di Puerto Rico, Toronto menjelaskan bahwa Dr. Green berada di sebuah perusahaan teknologi dan kemudian menyiapkan Teddy agar berpenampilan sepertinya serta mengenalkan beberapa senjatanya. Dengan tingkah yang menyebalkan, mereka siap berangkat melakukan misinya. Mereka berdua tiba di perusahaan teknologi. Di sana, Teddy mulai ketakutan karena harus menjalankan pekerjaan Toronto.
Tetapi, dengan motivasi Toronto, Teddy mulai memberanikan diri. Ia pun masuk ke sebuah ruangan dengan arahan Toronto. Ia pun berhasil masuk dan di sana sudah ada beberapa dokter. Teddy diminta untuk menginterogasi mereka sampai ada yang mengaku sebagai Dr. Green. Dengan arahan Toronto, ia memulai interogasi. I got ways of getting my answers. See, Look him in the eyes. some kind of missing powder. I'm not green. Well, you're not green. I'm not green. Then who is? I'm green. I'm green. Akhirnya, Dr. Green berbicara tetapi Teddy malah ketahuan. Hingga akhirnya, Are you wearing a wire? Me. Dr. Green pun menjelaskan bahwa ia dan Dr. Cowlin mengembangkan sebuah peledak seismik, di mana kolonel mengincar itu untuk meledakkan kedutaan Venezuela di Amerika. Peledak itu hanya diaktifkan oleh password milik Dr. Cowlin serta sidik jempol milik Dr. Green. Dan kemudian Toronto memotong jempol Dr. Green, tapi saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba pembunuh bayaran Miami datang. Oh my God! Oh, I see it! Ow! Throw him in the bag! No! Max, I didn't want to... Oh! Come on, man, don't leave me up here! Dengan bantuan Teddy, Miami berhasil dikalahkan. Toronto pun mengobati cedera Teddy di toilet bandara. Dan kemudian dihubungi sang atasan bahwa ada sedikit gangguan, tetapi misi tahap kedua hampir selesai dijalankan. Yang dimaksud tahap di sini adalah tahap pertama, yaitu mendapatkan kode password peledak dari Dr. Cowlin. Dan yang kedua yaitu mendapatkan sidik jempol milik Dr. Green, yang semuanya akan diberikan ke Kolonel Maran di Washington DC pukul 9 malam. Di pesawat, Toronto mengatakan bahwa Teddy adalah pria yang gagal, serta tidak punya nyali, dan merasa kasihan kepada istrinya. Dan setelah sampai, Teddy pun mengakui bahwa ia gagal menjadi suami. Tetapi setelah menelpon Lori dan meminta maaf kepadanya, ia sudah baikan. Mereka pun pergi ke sebuah restoran dengan FBI yang sudah mengintai. Sebagai pembunuh bayaran, situasi restoran sedikit membuat canggung Toronto. Mereka pun bertemu dengan Lori serta temannya yang bernama Anna. Perbincangan mereka cukup cair kecuali Toronto yang terlihat sangat kaku, tetapi Anna mencoba mendekati Toronto, hingga akhirnya mengajaknya berdaca. Akan tetapi, 60 seconds I'm out. moving in. Onde você vai? Hey, we gotta go. No, I have to go. What about the dancing? What is going on? karena terpojok, mereka terpaksa memberi jempolnya, hingga akhirnya You're out of control. Help me! I got your ass! Get the gun! Who's trying to shoot his ass? Toronto kalah oleh Miami, dan Miami berhasil mengambil jempol milik Dr. Green. Dengan mobil polisi di sana, mereka berdua pergi ke tempat kolonel. Sementara di hotel, Miami berhasil menemui Kolonel Maran. Bersama atasannya, ia memberi jempol milik Dr. Green. Sementara itu, FBI mengikuti mobil polisi yang dibawa oleh Teddy. Di mobil, mereka berbincang mengenai Toronto yang akan berhenti setelah berhasil menjalankan misi ini, dan bayarannya akan ia gunakan untuk membuka restoran mewah, dan itu membuat Teddy senang. Kembali ke hotel,
Kolonel bersiap meluncurkan peledak dengan kode dan jempol yang sudah ada. Akan tetapi, tiba-tiba Teddy datang. Ia yang menyamar sebagai sosok Toronto menggagalkan rencana kolonel. Tetapi atasan Toronto meragukan pernyataan Teddy, tetapi Teddy mampu memberikan semua latar belakang terkait Toronto. Hingga akhirnya FBI tiba-tiba datang. I'm done with the whispering. To the real me? You smell that? Because I... Teddy pun mengetahui bahwa jempol yang selama ini dibawa ternyata bukan milik Dr. Green. Sementara Teddy yang menyesal karena mengacaukan hari ulang tahun istrinya. Di rumah, ternyata sang istri sudah pergi dan mengetahui bahwa Teddy sudah berbohong kalau ia sudah dipecat oleh Marty. Sementara itu, Toronto dipaksa sang atasan untuk menyerahkan uangnya. Tetapi ia tidak mau, sehingga sang atasan memerintahkan beberapa pembunuh bayaran dari beberapa negara untuk mengincar Toronto. Sementara di rumah, Teddy diberitahu bahwa Lori ada di stasiun, dan ia mulai mengejarnya, hingga akhirnya Man from Miami. Oh, no. Left me for dead. Where is he? No, don't do it. No. Toronto berhasil melumpuhkan sang Miami, tetapi pembunuh bayaran yang lain mulai berdatangan. Shit, I missed. Belum selesai karena di dalam toko milik Marty, aksi belum selesai. Watch out! On your march, runner! You got this! Get down! Saat terdesak, datang Miami, tetapi Teddy berhasil membereskannya. Tetapi datang juga atasan Toronto, dan aksi dimulai kembali. Oh, she's pissed. Go, 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 go! Shit, go! All employees must exit the building. Your edge somewhere in Minnesota. Okay, let him go. You forget. Dan saat terdesak, mereka berhasil menjebak sang atasan. Akan tetapi, So I can admit, it don't smell bad. This, you do smell it. You blew up a warehouse. setelah selesai, Teddy pun sadar akan dirinya yang harus memperbaiki diri. Dan kemudian, Emotional, but I just feel like there's a possibility. Where's your friend? Man from Tokyo. dengan mobil Toronto, Teddy pergi menemui Lori di stasiun. Dan akhirnya berhasil menemuinya dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Tetapi sekali lagi, You're all I ever needed. That is... 1 tahun kemudian, Toronto berhasil membuka restoran impiannya, sementara Teddy dan Lori yang sudah bahagia. Teddy bertanggung jawab membayar mobil Toronto yang hancur. Akan tetapi, Toronto masih marah kepadanya. Di akhir film, Teddy berhasil menjadi pelatih tinju tanpa kontak. Dan saat siaran langsung, ia ditelepon oleh Toronto yang masih marah dan menagih kerusakan mobilnya. Oh, stop that. Not while we're live. Contact your face. Or not. That's the I'm beauty. not in Toronto, Teddy. I'm standing outside. Oh,
Film yang tergolong baru ini sangat seru untuk ditonton, karena selain adanya kesalahpahaman antara Teddy dan Toronto, terdapat gangguan di mana banyak pembunuh bayaran yang juga mengincar mereka. Hampir mirip seperti film John Wick. Amanat di film kali ini selain kelucuannya, yaitu dalam bekerja kita harus bersungguh-sungguh dan juga teliti dalam menjalaninya. Karena tergolong film baru, kalian nilai sendiri skor dari film ini. Mimin sendiri memberi nilai 7,8. Walau begitu, sangat recommended untuk kalian tonton di akhir pekan bersama keluarga maupun teman terdekat. Baiklah, segitu aja rangkuman alur film The Man from Toronto. Semoga kalian terhibur dan see you di film.